Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anggur Nasional Indonesia. Semoga teman-teman sehat semuanya. Nah, hari ini ini konten pertama di YouTube Anggur Nasional Indonesia dan langsung sama Ketua Asosiasi Pencinta Penggiat Anggur Nasional Indonesia. Dan ini baru terbentuk, Om ya? Iya. Dan kita akan banyak ngobrol tentang asosiasi ini, apa yang akan dibuat, program-programnya, terus tujuannya, mudah-mudahan akan memajukan anggur di Indonesia. Langsung aja kita kenalan. Kalau saya udah kenal, jadi Om langsung ke teman-teman. Oh iya. Om. Kenalkan, saya Tosan Aji dari Bandung, Ketua Penggiat Anggur Indonesia. Perkenalannya gimana? Cukup itu. Cukup kayaknya. Oke, nah mungkin Om saya bisa menjelaskan gimana sih awal mulanya terbentuk asosiasi ini. Terus siapa aja yang ada? Terus tuh kenapa kok bisa kepikir bikin asosiasi gitu? Oh gitu. Sebenarnya gini, acara pertama itu saya dipinta sama Om Roy Nurdin untuk mengumpulkan sesepuh anggur. Jadi ada dari pihak Holti. Jadi rencananya dari pertama tidak ada pembentukan asosiasi, Om. Jadi acara di situ adalah ngopi bareng, silaturahmi sama sekretaris Dirjen Hortikultura Ibu Retno yang diadakan di rumah beliau. Itu hanya akan menceritakan tentang asal muasal anggur dari mana, berceritalah. Kompetensi saya waktu itu adalah mengundang beberapa senior anggur yang lebih lama kayak Om Roni Tiger, Pak Itam, Andre Lamote itu untuk datang. Jadi acaranya nggak ada acara pembentukan asosiasi, tidak ada, Om. Kita hanya ngopi di situ juga. Banyak saya yang bertanya kepada, oh kenapa dibentuk mendadak begini? Nggak ada acara. Jadi acara kita adalah bersiraturahmi. Kebetulan saya undang juga dari beberapa komunitas yang dekat, kayak dari ABK ada Om Ipul, ada dari KAJ ada Om Yatno, dari KAT sendiri adalah Om Nurdin. Itu berkumpul hanya untuk kita berdiskusi tentang cerita anggur nih, Om. Jadi Bu dari Dirjen Hortikultura itu ingin tahu sejarah anggur di Indonesia. Nah, karena saya bukan pelaku, saya hanya punya akses untuk mendatangkan para pelakunya gitu. Saya datangkan, berceritalah di situ. Om Andi Jenggot semua saya undang waktu itu. Nah, sudah ngobrol-ngobrol, jadi ada ide dari ibunya sendiri, dari Ibu Retnonya waktu itu. Jadi loh, kalau gitu cobalah buat asosiasi. Ini kan dari semua yang datang itu berbeda baju saya lihat. Tapi kok rukun, saling support. Diundang begini aja langsung pada datang, langsung support. Jadi waktu itu ibu untuk mendirikan asosiasi. Nah, di situ kita voting lah, maksudnya oke, kita asosiasi, akan membentuk asosiasi. Punya cerita jalan, itu semua, termasuk Om Yatno, Om semua lah, Om Nurdin, Kang Roni Tiger, Pak Itam, Om Andi Jenggot, itu pemilihan secara terbuka. Karena waktu itu kita pikir ini adalah momen tepat. Kenapa momen tepat? Karena jarang asosiasi yang di bawah pembinanya itu adalah para petinggi di Dinas Pertanian. Jadi bukan orangnya, tapi jabatannya. Ini yang akan susah. Iya. Kita juga lagi lebih maksimal, ya. Iya, jadi meskipun ini berganti orang, ini akan tetap menjadi pembina. Inilah kesempatan yang emang susah kita cari selama ini, Om. Waktu itu dengan musyawarah dan mufakat, Om boleh tanya sama semua, terbentuklah asosiasi dengan nama Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Dipilih secara aklamasi juga, dipilih ya 32 suara yang datang waktu itu. Sebenarnya Om juga diundang kan, nah gitu. Maksudnya teman-teman berhalangan hadir. Sebenarnya kalau Om tahu di situ, Om akan bercerita sama seperti saya. Pasti Om.
Jadi terbentuk aklamasi kepengurusan. Nah, dari tanggal 24 Juli kita kumpul di sana terbentuk sampai sekarang kita sudah daftarkan ke notaris, Om. Wah, udah berbadan hukum. Lagi proses ya, Om? Lagi proses, tinggal tanda tangan waktu aja. Jadi akadnya semuanya sudah ada, Om. Wah. Terus langsung formaturnya sudah terbentuk? Kalau formatur ketua dan sekretaris dan pengawas dengan segala pembina itu terbentuk pada hari itu juga. Jadi hari itu kita telepon kayak ke Om Firman Salam, ke Kang Ale, ke para senior untuk menjadi pengawas di kami. Kami orang-orang baru butuh bimbingan juga buat mereka. Jadi kita telepon situ dan deal, akhirnya terbentuk strukturnya semua waktu itu, Om. Wah, keren. Nah, Om, jadi kan ini sudah proses mungkin 1 bulan, Om ya? Udah 1 bulan ya? 1 bulan. Sudah bulan, mungkin Om juga sudah banyak gambaran mau dibikin apa sih asosiasi. Saya yakin lah Om nggak bahkan pengen menyia-nyiakan waktu untuk memajukan anggur di Indonesia, terutama khususnya. Nah, apa program-program yang lagi Om susun? Boleh dapat bisa disampaikan apa enggak? Oh ya, bisa. Jadi emang kita paralel jalannya, Om. Jadi sebelum ini juga kan ini mungkin di bulan ini ya beres ya. Tapi kita udah jalan nih. Jadi kita itu akan mensertifikasi. Oh, oke. Sertifikasi beberapa varian yang ada di Indonesia. Misalkan contohnya adalah Gospi. Julian, Trans, yang saya kira itu dikumpulkan menurut para yang hadir di situ, itu peredarannya sudah dari ujung ke ujung. Sebenarnya udah memasyarakat. Jadi masyarakat sudah bisa menilai bahwa ini pohonnya Genja, pohonnya layak, seperti itu. Jadi itu yang kita daftarkan untuk tahap pertama. Tahap keduanya adalah pendaftaran yang hasil pemuliaan asli Indonesia. Wow, keren. Udah ada nih? Ada beberapa varian, 3 varian yang kita coba daftarkan. Iya. Itu adalah Decay dari hasil silangan dari Om Roni Tiger. Terus ada Jayasri 01, terus Jayasri 02 atau Garuda waktu itu, kalau nggak salah Garuda gitu saya itu. Karena bagian sertifikasi ini udah jalan. Mungkin minggu ini sudah kedua kita ketemu dengan staf ahli dari Holti untuk ngecek gitu. Jadi emang jalannya harus paralel gitu. Jadi yang sudah program pertama ini sudah mendaftarkan beberapa varietas yang layak untuk dikebunkan, Om ya. Betul. Dan sudah beredar ke ke seluruh Indonesia, Om ya. Betul. Dan terus kenapa pilihannya Gospi? Enggak nih, kalau untuk penyebaran oke lah, tapi kalau dari kualitas, Om, Gospi menurut Om seperti apa? Gini, Om. Jadi kalau kita bicara Gospi ya, emang banyak nih. Kenapa Gospi dengan akademik nggak pilih salah satu? Pasti pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya akan terjawab saat kita berbicara penyebaran, Om. Cara kegenjahan. Saya lihat misalkan suatu akademik di suatu daerah itu sangat bagus. Ya, sangat bagus. Dompolan segala. Itu adalah, loh kok bisa? Jadi itu akan menjadi cara pemakaiannya kita akan ikutin. Wong, gini, kadang-kadang orang ya, Om ya, saya berpikiran umum gitu ya. Wow, buat asosiasi nih yang didaftarin pohonnya si Anu, pasti si Anu. Itu tidak terjadi di kami. Bukan istilah menggoreng ya, Om ya? Tidak ada. Oke. Malah yang diuji besok hari Rebo itu kedua itu bukan anggota asosiasi, Om. Oh, iya. Siapa tuh, Om? Ya, nanti kita lihat di YouTube aja. Karena kalau itu saya nggak bisa ngomong ya, Om ya. Itu nanti ada divisi yang lebih kompeten. Kang Roni Tiger dengan Andi Sunanggiri. Betul. Bagian litbangnya. Jadi, teman, itu bukan anggota asosiasi. Jadi jangan salah. Oh kan harusnya pohon ini aku aja kok punya pohon ini, daftarin aja pohon saya. Itu tidak berlaku di asosiasi. Jadi kita emang mendaftarkan
menjalankan itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak ada berkepentingan. Oke. Nah, untuk mewakil dari teman-teman mungkin Om ya, tadi sudah Pak Reta sudah akan didaftarkan berarti. Nah, ini yang saya mau tanyain Om, untuk sisi edukasi, mungkin yang saya rasakan, mungkin saya sendiri miskin lah untuk masalah knowledge untuk budidaya anggur Om. Mungkin teman-teman punya rasa yang sama. Nah, asosiasi memikirkan itu nggak untuk kami Om? Oh iya, pasti Om. Dengan adanya BIMTEK, ya, BIMTEK itu kita betul-betul mempertanggungjawabkan sertifikat yang dikeluarkan sama Holti. Ya. Kita akan menjalankan setiap SOP, setiap ini, karena tiap daerah saya nggak bisa pukul sama Om. Di dataran tinggi, contoh di saya, di dataran tinggi di 1000 ke atas, SOP yang saya pakai di kebun dataran rendah saya tidak bisa dipakai di sana. Jadi kita tetap harus kita berbicara tentang iklim, hawa, itu berpengaruh. Dari media tanam pun tidak adakah yang sama. Misalkan di kami, itu harus betul-betul poros. Tidak bisa ada tanah ataupun yang menyimpan air. Berarti sudah ada nanti bidang edukasinya Om ya? Oh sudah. Terus untuk bidang bisnisnya Om, ada nggak kira-kira? Atau emang ini pure asosiasi nggak ada sisi bisnisnya? Atau gimana Om? Nah, kalau bisnis ini lagi digodok Om. Cuman kan yang saya omongkan ke masyarakat ya, ke teman-teman penggiat anggur, asosiasi itu cuman wadah. Cuman wadah. Menjembatani, tugas asosiasi itu menjembatani dari para petani dengan pemerintah. Ya, kalau misalkan ada proyek pemerintah nih, kita bicara proyek pemerintah pengadaan bibit, itu akan diberikan kepada anggota asosiasi secara terbuka. Itu adalah udah kita nawaitukan dari pertama. Jadi asosiasi nggak ada bisnis di dalamnya. Tidak ada bisnis. Tapi membantu pelaku bisnis untuk berbisnis di anggur itu Om ya. Betul. Seperti itu ya Om ya. Iya. Wah, ini beruntung banget Indonesia sudah ada yang memikirkan lah. Nah, sama ini Om, apa namanya, kan kalau buat para investor ya Om ya, kan banyak sekarang orang mau menggelontorkan dananya untuk bikin kebun anggur, dan saya yakin itu cuma rasa ingin, tapi bukan kebutuhan. Nah, banyak orang sudah mulai gagal gitu, dan akhirnya banyak investor yang merasa wah anggur kayaknya nggak memungkinkan, atau banyak orang yang ngelihat wah dia aja gagal. Apakah asosiasi memikirkan itu juga untuk bikin gimana Indonesia punya perkebunan besar table grape, sampai ke situ nggak kira-kira? Sudah Om, jadi ada MOU dengan Bali Jazz Pro. Ya, kita pun mencari investor besar. Sekarang udah ada beberapa kebun yang cukup luas. Di Tasik 2 hektar, 3 hektar itu sebenarnya kalau buat anggur itu tidak besar. Nah, kalau kita bicara besar itu seperti apa? Ya harusnya kayak kalau kita bicara di Amerika atau di mana itu kan ratusan hektar ya, mungkin ribuan ya. Ribuan hektar, 1.700 itu hanya satu varian. Itu buat kita tujuannya bisnis itu akan kita plan dengan cara seperti ini Om. Edukasi yang benar. Kadang-kadang gini, yuk prospeknya hanya apa nih yang kita kejar kalau asosiasi? Bukan prospek jualan bibit. Jadi prospeknya adalah buah. Kita tidak berasumsi dengan bibit. Kenapa saya tidak berasumsi dengan bibit? Karena saat bibit kita kayak ini, Angola misalkan, 1 hektar kebun, 1 hektar di sana, saat pruning itu habis harga bibit. UMKM bibit ini akan mati. Mungkin 2 tahun, 3 tahun ini akan mati. Tapi kalau kita bicaranya tentang urban farming, tentang buah, tentang ketahanan pangan, ini ceritanya lain. Ini yang kita kejar adalah akhir. Jangka panjang. Ya? Jangka panjang, titik akhir.
Kayak saya di teman-teman kami di Tasik misalkan ada dana ketahanan pangan itu 20% dari BUMDes. Kita gunakan untuk anggur. Kita buktikan sebagai pilot project. Saya hidupkan daerah-daerah di seputar wisata misalkan di Pangandaran. Orang ke pantai aja, sudah. Tidak pernah kemana-mana. Tapi saya ingin nanti, oh di kecamatan ini loh kalau mau kita argowisatanya, anggur. Oh di kecamatan ini pun ada. Karena kalau kita ngandalin satu kecamatan, dua kecamatan, itu tidak akan nutup, Om. Wah, sampai ke agrowisata juga, sampai teman-teman sampai bisnis bibit ya Om ya, jangan sampai mati gitu Om ya. Iya betul. Jadi sisi ekonominya tetap dijaga, gimana semua aspek tentang anggur bisa menghasilkan, bisa memuaskan, bisa dinikmati semua orang Om ya. Betul. Dan yang pasti orientasi pertama dari asosiasi adalah buah, karena goalnya nanti ada di situ. Terakhir Om, saya pengen Om bisa sampaikan ke teman-teman apa sih namanya yang lagi Om pengen sampaikan lah untuk asosiasi Om. Jadi Om mungkin ada satu apa yang bisa Om sampaikan lah. Ya, saya pingin gini, kita harus jujur lah. Anggur itu masih belum legal di Indonesia. Ya. Nah, saya asosiasi ini adalah jalan untuk melegalkan. Om buat teman-teman Om. Untuk melegalkan. Jadi untuk teman-teman penggiat anggur, jangan patah semangat. Kami tetap berjuang di jalur tetap di anggur. Bagaimana anggur itu tidak didongkel, anggur itu tidak menjadi suatu produk holti yang tidak diakui di Indonesia. Itu tujuan akhir kami. Makanya saya berjuang dengan rekan-rekan sedikit pun tidak bisa. Saya butuh dukungan dari semua lapisan. Asosiasi ini akan jalan bila mana masyarakatnya mendukung. Jadi tetap kembali akan ke bawah Om. Jadi kalau saya betul-betul mohon dukungan gitu dari semua para penggiat anggur. Ini tidak ada sisi bisnis di sini atau kepentingan apapun tidak ada Om. Asosiasi secara saat ini nasional atau masih dalam konteks provinsi Om yang terbentuk sekarang? Kalau sekarang itu udah nasional Om sebenarnya. Cuman emang kita butuh DPD di setiap provinsi. Didaftarkan berarti asosiasi nasional anggur Indonesia. Iya. Oke. Cuman emang karena dekatnya dengan pemerintahan ini adalah yang di sini. Ya jadi di sini dulu lah pendirinya gitu loh Om. Betul. Jangan karena saya mah anggota tidak begitu. Semua pasti dilindungi. Janji Om ya. Oh janji. Bila mana kan ini ada aturannya Om. Ada ADRT-nya. Kalau tidak puas silakan muat Maslub. Saya turun. Berarti dengan legowo. Kabupaten kota mungkin awalnya bisa cuma di Jawa Barat, DKI, Banten ya Om ya. Semua udah ada. Jadi dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah udah. Sudah ada. Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan, kalau nggak salah, terus Sumatera. Sumatera baru satu sih. Mungkin nanti berkembang kan. Ini kan baru proses pembentukan Om. Makanya saya bilang DPD di bawah asosiasi pusat itu provinsi, kota dan kabupaten kedudukannya sama. Ini yang orang nggak ada Om, nggak ada DPC. Jadi Anda duduk di kabupaten, ada aturan mainnya 20 anggota, Anda bisa menjadi DPD di asosiasi. Kedudukannya sama dengan provinsi. Jadi syaratnya punya 20 anggota sudah bisa mendaftarkan DPD provinsi. Betul. Oh. Setingkat provinsi ya. Karena kita nggak ada lagi di bawah DPD. Jadi hanya pusat dan DPD. Oh, berarti provinsi nggak ada nih? Provinsi dibentuk dulu. Tapi nanti kalau sudah ada DPD kota dan kabupaten, ini akan lebur dengan sendirinya Om. Oke. Jadi kita sama rata. Karena kan nggak mungkin. Benar.
Berarti nggak ada mengkotak-kotakan daerah lagi. Nggak ada. Sudah ada satu payung yang sudah memikirkan Om ya. Iya. Wah luar biasa. Ini kalau mau ngobrol tentang asosiasi, sebenarnya saya mau banyak ngobrol sama Om Tosan. Jadi Om Tosan ini saya banyak belajar lah dari posting-postingannya di Facebook tentang gimana memiliki menghasilkan buah yang bagus, terusnya kebun yang indah. Dan masih banyak yang mau saya pelajarin sebenarnya, tapi waktunya nggak cukup. Nanti di next video mudah-mudahan dapat kesempatan bisa ngobrol tentang gimana nanam anggur yang baik, menghasilkan buah yang baik. Mungkin itu Om. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan cita-cita terlaksana. Amin, Mudah-mudahan cepat juga menghasilkan sesuatu. Amin, Dan amin. banyak support dari teman-teman. Amin. Salam buat yang lain. Siap. Amin. Terima kasih Om buat Garden Om Robi ini. Terima kasih buat para penggiat anggur seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Ya mungkin itu aja video perdana kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Anggur Nasional Indonesia.